Hai, perkenalkan nama saya Aljefri, NPM 1910101341139. Hai, saya Putri Permata Bunda, NPM 1910134111206. Hai, perkenalkan nama saya Sarmila Jamal, NPM 19101341130. Hai, perkenalkan saya David Mariswa, NPM 1910013411026. Hai, saya Emilia Putri, NPM 1910013411269. Hai, perkenalkan nama saya Rene Faira, NPM 1910013411185. Hai, saya Melati Aulia, NPM 1910013411181. Hai, perkenalkan nama saya Iva Asmi, NPM 1910134111272. Hai semua, perkenalkan nama saya Indah Irawan, NPM 1910134111291. Hai, saya Fitriani Kamil, NPM 1910013411106. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat pengurangan pada bilangan bulat. Oke, yang pertama itu adalah sifat tertutup. Apakah ada sifat tertutup pada pengurangan bilangan bulat? Oke, mari saya jelaskan. Kita kasih contoh, itu angka 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3 itu adalah bilangan bulat, 2 bilangan bulat, dan hasilnya 1 itu adalah bilangan bulat juga. Oke, contoh yang kedua, 2 dikurang 3, hasilnya min 1. Apakah negatif 1 itu bilangan bulat? Ya, negatif 1 itu adalah bilangan bulat. Itu membuktikan bahwa di pengurangan ada sifat tertutup. Berdasarkan contoh yang saya jelaskan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan pengurangan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga, atau dapat dituliskan dengan A dan B elemen B, maka A dikurang B elemen B. Sifat bilangan tertutup bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. A dikurang B sama dengan C dengan A, B, dan C elemen B. Nah, setelah pemahaman materi, sekarang kita akan masuk kepada pemahaman konsep pengurangan dengan sifat tertutup. Di sini saya punya cerita. Dengar dan simak baik-baik ya. Kak Sari ingin membuat kue ulang tahun untuk adiknya. Kak Sari mempunyai 5 butir telur. Ternyata, telur yang dibutuhkan untuk membuat adonan kue hanya 3 butir. Lalu, Kak Sari memecahkan 3 butir telur ke dalam adonan kue. Sekarang, berapa sisa telur Kak Sari? Berapa ya? Nah, sekarang kita akan pecahkan masalah tersebut. Sebelum kita memecahkan, mari kita masuk ke dalam bentuk matematikanya agar dapat memudahkan kita untuk memecahkan masalah tersebut. Pertama, Kak Sari mempunyai 5 butir telur. Kita tulis dulu lambang bilangan 5. Selanjutnya, Kak Sari memecahkan 3 butir telur ke dalam adonan kue. Kita garis bawahi kata kerja memecahkan. Nah, memecahkan itu menambah atau mengurang? Yap, mengurang. Berarti kita ganti dengan tanda kurang atau minus. Nah, selanjutnya di sana ada memecahkan 3 butir telur. Berapa telur yang dipecahkan?
3. Nah, kita tulis lambang bilangan 3. Selanjutnya untuk hasil di akhir akan kita pisahkan dengan tanda sama dengan. Nah, baik, akan kita selesaikan model matematika tersebut. Di sini saya menggunakan media telur, karena yang kita gunakan adalah telur. Kita mempunyai tadi, Kak Sari mempunyai tadi 5 butir telur. Yuk kita membilang sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya berjumlah 5 butir. Nah, sekarang Kak Sari memecahkan 3 butir telur. Yuk kita membilang sampai 3. 1, 2, 3. Nah, ini berjumlah 3. Sekarang telur 3 telur ini akan dipecahkan ke dalam adonan. Nah, berapa sisa telur sekarang? Yuk kita membilang lagi. 1, 2. Nah, sekarang tinggal 2 butir telur. Berarti sisa telur Kak Sari sekarang adalah 2 butir. Kita tulis lambang bilangan 2. Nah, begitulah kira-kira pemahaman konsep pengurangan dengan sifat tertutup. Selanjutnya kita masuk kepada tanda kurung sebagai prioritas. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari penjumlahan dan pengurangan secara terpisah. Lalu, bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan gabungan? Yuk sama-sama kita simak. Yuk sama-sama kita pelajari. Diketahui bahwasanya Andi memiliki 20 kelereng. Lalu ia menang, maka kelerengnya bertambah sebanyak 10 kelereng. Setelah itu, 3 hari setelah itu dia kalah, maka kelerengnya berkurang sebanyak 5 kelereng. Nah, terlebih dahulu kita tulis 25 kelereng ditambah 10 kelereng dikurang 5 kelereng. Terlebih dahulu kita cari dari 20 ditambah 10. Maka hasilnya 30. Lalu 30 dikurang 5 kelereng. Maka hasilnya 25 kelereng. Jadi kelereng yang dimiliki Andi sekarang adalah 25 kelereng. Nah, setelah pemahaman materi, sekarang kita masuk ke dalam konsep dengan sifat tanda kurung sebagai prioritas. Sebelumnya di sini saya akan bercerita, ada seorang pedagang mempunyai 27 mangga. Mangga tersebut dijualkan ke pasar dan laku sebanyak 12 buah mangga. Dan keesokan harinya, pedagang tersebut membeli lagi sebanyak 52 mangga. Dan ternyata mangga tersebut busuk sebanyak 10 buah. Jadi berapakah banyak mangga yang dimiliki pedagang tersebut? Ayo, marilah kita hitung. Jadi kita utamakan dulu 52 mangga itu dikurang dengan 10 mangga. Kita kurungkan. Jadi 27 dikurang 12 dan ditambah dalam kurung 52 dikurang 10 dan tutup kurung. Jadi berapakah hasilnya? Ya, benar. Hasilnya yaitu 57 mangga. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika pada operasi gabungan penjumlahan dan pengurangan terdapat tanda kurung, terlebih dahulu kita umpamakan tanda kurung. Sekian penjelasan dengan tanda kurung sebagai prioritas. Terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengurangan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawan pengurangan. Untuk memahami sifat pengurangan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawan pengurangan, perhatikan contoh yang saya berikan. 8 kurang 5 sama dengan 8 tambah buka kurung min 5 tutup kurung sama dengan 3. Seperti ini. Dari contoh yang saya berikan ini, mari kita simpulkan. A kurang B sama dengan A tambah buka kurung min B tutup kurung. Nah, seperti ini. Atau bisa juga disebut
min A kurang B sama dengan A min tambah buka kurung B min tutup kurung. Seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jelaskan tentang pengurangan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawan pengurangan. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang contoh materi tersebut. Andi meniup balon sebanyak 5 buah balon. Di saat Andi meniup balon, 2 di antara 5 buah balon Andi meletus. Menjadi berapa balon Andi sekarang? Menjadi 3. Saya langsung praktik saja. Di sini saya menggunakan media balon. Tadi dijelaskan di soal Andi mempunyai 5 balon. Kita membilang bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Di soal tadi dibilang Andi meniup 5 balon dan 2 di antara balon Andi meletus. Berarti kita akan pisahkan 2. Kita anggap 2 balon Andi meletus. Menjadi berapa? Kita membilang bersama-sama. Menjadi 1, 2, 3. Menjadi 3 balon. Nah, jadi balon Andi menjadi 3 balon. Andi membeli lagi 2 balon untuk mengganti balon Andi yang pecah tadi. Jadi kita tambah balon Andi menjadi 2. Berarti kita hitung ya berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 5 balon. Kan menjadi 5 balon. Belum sempat dimainin sama Andi, 2 balon Andi meletus. Sekarang balon Andi menjadi 3 balon. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat pengurangan pada bilangan bulat, yaitu sifat antikomutatif. Sifat antikomutatif ialah hasil pengurangan pada bilangan bulat yang berbeda, tidak akan sama ketika bilangan ditukar. Dapat ditulis jika A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Pengurangan bilangan bulat. Di sini saya akan bercerita. Ani mempunyai 10 pipet. Kemudian Ani memberikan 8 pipet tersebut kepada Alia. Kemudian Ani membeli lagi pipet yang baru sebanyak 5 buah pipet. Berapakah banyak pipet Ani sekarang? 10 pipet dikurang dengan 8 pipet ditambah 5 pipet sama dengan 7 pipet. Jadi banyak pipet yang dimiliki Ani tengah 7. Oke. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung pada dua bilangan yang memenuhi persyaratan pertukaran letak yang sama, sehingga menghasilkan hasil yang sama. Biasanya sifat komutatif ini dilaksanakan pada pertambahan dan perkalian. Lalu bagaimana pada perkurangan? Apakah hasilnya sama? Mari kita coba. Saya akan memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama, Ana mempunyai 7 kelereng. Pada saat Ana mau pergi bermain,
Ana bertemu Ridho. Dan Ana memberikan 4 kelereng pada Ridho. Dan berapakah kelereng Ana sekarang? Contoh yang kedua, saya mau bercerita lagi. Budi mempunyai 4 kelereng. Sebelumnya, Budi meminjam kelereng dudung sebanyak 7 buah. Sekarang, Budi mau mengembalikan kelereng dudung yang dipinjamnya tadi. Berapakah kekurangan kelereng Budi supaya bisa mengembalikan kelereng dudung? Mari kita cari penyelesaiannya. Di sini saya mempunyai 2 kotak dan 7 kelereng. Pada contoh soal yang pertama, Ana mempunyai 7 kelereng dan Ana memberikan kelerengnya kepada Andi 4 buah. Dan berapa tinggal kelereng Ana? Yang pertama, mari kita hitung kelereng Ana ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Ana memberikan kelereng kepada Andi 4 buah. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Dan berapa kelereng Ana sekarang? 1, 2, 3. Jadi kelereng Ana sekarang tinggal 3. Penyelesaian masalah yang kedua. Di sini saya mempunyai beberapa kelereng dan beberapa kotak. Tadi Budi mempunyai 4 kelereng. 1, 2, 3, 4. Dan Budi meminjam kelereng dudung sebanyak 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Budi meminjam kelereng dudung sebanyak 7 buah. Tetapi Budi hanya mempunyai 4 kelereng. Berapa kelerengkah yang harus dicari Budi? Mari kita kurangi kelereng yang dipinjam Budi sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Jadi kekurangan kelereng yang harus dicari Budi yaitu 1, 2, 3. Ada 3 kelereng yang harus dicari Budi. Selanjutnya mari kita buat lambang bilangannya. Soal yang pertama tadi yaitu Ana mempunyai 7 kelereng. Dan di saat perjalanan bermain, Ana bertemu Ridho. Dan Ana memberikan kelereng kepada Ridho 4. Dengan kata memberikan, kita lambangkan dengan mengurang. Dan Ana memberikan kelereng kepada Ridho sebanyak 4. Jadi, tinggal berapakah kelereng Ana sekarang? Dan pada saat kelereng tadi yaitu tinggal 3. Pada contoh soal yang kedua, Budi mempunyai 4 kelereng. Budi sebelumnya meminjam kelereng kepada dudung sebanyak 7 buah. Tetapi Budi hanya mempunyai 4 kelereng. Jadi berapa kekurangan kelerengkah yang harus dicari Budi? Mari kita hitung. Mencari kita lambangkan dengan mengurang. Kelereng yang dipinjam yaitu 7. Jadi 4 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3, 4 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi sifat komutatif pada pengurangan hasilnya tidak sama. Setelah pemahaman materi ke dalam konsep dengan sifat tanda kurung yang diprioritaskan. Baiklah, saya akan bercerita, yaitu pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Ani. Dia memiliki 23 kelereng dan diambil oleh adiknya sebanyak 8 kelereng. Dan keesokan harinya Ani membeli lagi kelereng sebanyak 12 buah dan disimpannya di dalam lemari sebanyak 5 kelereng. Berapakah kelereng yang berada di dalam tangan Ani? Kita utamakan dulu 12 kelereng dikurang dengan 5 kelereng, yaitu 12 kelereng di dalam kurung dikurang 5.
Dan 23 kelereng dikurang 8 ditambah 12 kelereng dikurang 5, tutup kurung. Maka jumlahnya berapa ya? Iya, 22 kelereng. Jadi, dalam operasi bilangan, penjumlahan, penggabungan, dan pengurangan, jika terdapat tanda kurung, maka utamakanlah tanda kurung. Sekian penjelasan materi pengurangan